Learning Journal Agenda 1 Sikap Perilaku Bela Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Waode Venalia, peserta Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2026, Angkatan 24 dengan NDH 07 sebagai Asisten Apoteker Terampil di UPTD Puskesmas Panrah Pemerintahan Kabupaten Biren. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pengalaman pembelajaran saya selama menjalani proses pembelajaran Agenda 1 mengenai sikap dan perilaku bela negara. Metode pembelajarannya ada dua metode. Yang pertama, metode sinkronus, dan yang kedua, metode asinkronus. Kira-kira apa sih perbedaannya? Jadi, metode sinkronus adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung ataupun real time, di mana semua peserta diwajibkan hadir secara bersamaan dengan waktu yang telah ditentukan melalui Zoom meeting ataupun secara tatap muka. Sedangkan metode asinkronus justru sebaliknya, karena metode ini tidak mewajibkan para peserta untuk bertatap muka secara langsung atau dalam waktu yang bersamaan. Justru metode asinkronus ini lebih fleksibel, karena para peserta Latsar CPNS dapat mengakses materi, membaca modul, ataupun membuat tugas individu maupun kelompok disesuaikan dengan jadwalnya sendiri. Adapun tujuan pembelajaran pada materi Agenda 1 ini, semua peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan nilai-nilai bela negara, mendorong terbentuknya sikap perilaku yang mencerminkan bela negara, serta siap siaga secara jasmani maupun mental dalam menghadapi isu kontemporer sehingga dapat menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional. Nah, materi pembelajaran di Agenda 1 ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupannya yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimaknai sebagai 4 pilar dasar kebangsaan Indonesia. Sebagai ASN, wawasan kebangsaan menjadi landasan dalam menjalankan tugas secara adil, profesional, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, di dalam wawasan kebangsaan terdapat 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporer membahas berbagai persoalan dan peristiwa yang terjadi dan sedang hangat diperbincangkan pada masa kini. Isu-isu ini penting untuk kita pahami karena berdampak langsung terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk terhadap kesiapsiagaan bela negara. Adapun isu-isu yang sering terjadi seperti korupsi, narkoba, terorisme, money laundry, proxy war, mass communication, konflik kepentingan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang ASN, kita dituntut mampu mewujudkan bela negara non-militer melalui pelayanan publik yang berintegritas, profesional, bersih, dan inklusif. Tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga harus menjadi teladan dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai ideologi bangsa, serta mampu merespon isu kontemporer secara cepat, adaptif, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar negara. Nah, materi yang terakhir mengenai kesiapsiagaan bela negara.
Bagi seorang ASN, kesiapsiagaan bela negara adalah bentuk komitmen dan kesiapan dalam melaksanakan tugas negara dengan kesadaran dan tanggung jawab serta semangat pengabdian demi menjaga keutuhan NKRI. Adapun kesiapan ini mencakup yang pertama kondisi fisik, mental, dan moral, kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki kerelaan untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Demikian jurnal saya hari ini. Semoga pembelajaran ini menjadi langkah awal pembentukan karakter saya sebagai seorang ASN yang berakhlak. Terima kasih.